Kita semua tahu benda ini, teknologi dari masa lalu, berisik, lambat, dan mestinya sih udah punah dari kapan tahu. Tapi kenapa mesin fax ini kok ya menolak buat mati? Persis kayak fax, kita langsung aja, gak pakai basa-basi. Oke, langsung ke intinya ya. Kita akan semua percaya sama satu aturan simpel. Teknologi yang lebih canggih, ya pasti menang. Bener kan? Yang lebih cepat, lebih efisien, harusnya ngegantiin yang lama. Nah, kalau gitu, coba deh jelasin ini. Kenapa mesin kuno berisik ini masih aja kedengeran di kantor-kantor, rumah sakit, bahkan di pemerintahan di seluruh dunia? Ini paradoks yang aneh, dan kita harus pecahkan. Dan paradoksnya tuh kelihatan jelas banget di sini, coba lihat. Di satu sisi, ada ponsel Galapagos dari Jepang. Ini tuh puncaknya evolusi ponsel pada masanya. Fiturnya gila-gilaan, jauh di depan zamannya. Hasilnya gimana? Punah. Terus di sisi lain, kita punya mesin fax. Teknologi yang, ya ampun, kikuk, ribet, tapi dia bertahan. Jadi jelas kan, ini bukan cuma soal mana teknologi yang paling bagus. Ada hal lain yang lebih dalam di balik ini semua. Terus gimana dong kita mecahin misteri ini? Kuncinya satu, kita harus berhenti ngelihat fax sebagai teknologi. Karena sebenarnya, fax itu adalah sebuah institusi. Oke, perangkat institusional itu maksudnya apa sih? Gini deh, anggap aja fax itu bukan cuma pengirim pesan. Dia itu kayak notaris versi mesin. Tujuan utamanya bukan ngirim info, tapi ngasih stempel resmi ke sebuah proses. Di dunia bisnis yang kadang abu-abu soal siapa tanggung jawab siapa, fax ini ngasih bukti fisik yang nggak bisa dibantah. Selembar kertas. Biar benar-benar ngerti, kita harus mundur ke Jepang tahun 80-an, waktu fax lagi jaya-jayanya. Coba bayangin, dunia bisnis yang semuanya serba kertas. Apa-apa butuh tanda tangan, butuh stempel pribadi yang namanya hanko, bahkan coretan tangan di dokumen aja itu sah. Nah, di budaya yang gila dokumen fisik ini, seringkali itu nggak jelas siapa yang berwenang. Di tengah kekacauan ini, punya bukti simpel kalau dokumen udah dikirim dan diterima, itu wah harganya mahal banget. Nah, disinilah jeniusnya fax. Dia itu nyelip masuk ke alur kerja yang udah ada tanpa nyuruh siapapun buat berubah. Anda bisa kirim tulisan tangan, yang nerima dapat kertas fisiknya, ada bukti pengiriman, dan yang paling keren, kalau Anda bisa pakai telepon, Anda pasti bisa pakai fax. Nggak perlu panggil orang IT. Jadi, fax itu nggak maksa dunia buat nyesuaiin diri sama dia, justru dia yang nyesuaiin diri sama dunia. Sekarang, coba kita bandingin nasib fax sama teknologi lain yang harusnya menang, tapi malah lenyap. Ini bakal bikin kita makin ngerti kenapa fax bisa bertahan. Ingat ponsel Galapagos tadi? Ponsel ini tuh mesin yang sempurna banget buat nelpon sama ngirim email. Nggak ada yang ngalahin. Tapi, justru itu masalahnya. Dia jadi terlalu sempurna buat peran yang sebentar lagi bakal punah. Dunia tuh ternyata nggak butuh telepon yang lebih canggih. Dunia butuhnya sistem operasi kehidupan, yaitu smartphone. Kesempurnaannya malah jadi kutukan. Terus ada VHS, dia kan menang perang format tuh, jadi rajanya video rumahan. Tapi matinya dia, itu bukan cuma gara-gara DVD atau streaming. Yang benar-benar mati itu seluruh budaya yang melingkupinya. Masih ingat gak sih punya koleksi kaset dipajang di rak atau ribetnya ngeriwain kaset? Nah, streaming itu bukan cuma ganti teknologinya, dia menghapus semua kebiasaan itu. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Lihat deh baris fax. Dia bertahan karena budaya pendukungnya. Budaya kertas, stempel, itu semua masih ada. Sekarang bandingin, ponsel Galapagos mati karena jadi terlalu sempurna buat perannya. VHS mati karena budayanya digantiin. Jadi jelas banget kan, fax bisa bertahan itu sama sekali bukan karena teknologinya yang canggih. Tapi, kemampuannya buat bertahan ini ada harganya. Keberadaan fax yang nggak hilang-hilang ini punya konsekuensi yang nyata buat masyarakat dan juga buat bisnis. Dan inilah akibatnya. Fax itu jadi alasan yang paling enak. Ngapain repot-repot update sistem, digitalisasi workflow, atau ngadain training? Sebuah organisasi tinggal bilang, santai kan masih ada fax. Fax jadi tameng yang sempurna buat nolak perubahan. Ya, emang sih ini ceritanya nggak hitam putih. Ada juga sisi positifnya. Fax bisa jadi cadangan pas internet mati, dan orang yang nggak ngerti teknologi juga bisa pakai. Tapi, coba deh lihat dampak negatifnya. Dia bikin kerjaan jadi nggak efisien, ngehambat digitalisasi, dan kalau skalanya besar, bisa bikin satu negara jadi kurang kompetitif. Harganya kemahalan. Tapi mungkin Anda mikir, loh, kan ada email, PDF, cloud. Betul, secara teknis semua itu jauh lebih canggih. Tapi ini kuncinya. Gak ada satupun dari mereka yang bisa jadi pengganti yang benar-benar sempurna. Gak ada yang bisa ngelakuin semua yang bisa dilakuin fax dalam satu paket simpel. Coba lihat aja perbandingannya. Gampang dipakai sama orang awam, fax, checklist. Biaya training nol, fax, checklist. Diterima secara hukum dan kebiasaan,
Checklist. Dapat salinan fisik langsung, checklist lagi. Email dan cloud emang lebih canggih, tapi mereka nggak bisa centang semua kotak ini. Belum ada satu teknologi pun yang bisa benar-benar menggantikan fax 100%. Jadi pada akhirnya, fax itu fungsinya kayak peredam kejut sosial. Coba bayangin mobil mau lewat jalan rusak. Jalan rusak itu digitalisasi. Nah, fax itu shock breaker-nya yang bikin guncangannya nggak terlalu kerasa. Dia bikin kita bisa nunda perubahan yang sebenarnya penting tapi menyakitkan. Dan sebagai gantinya, kita milih yang nyaman. Ya, meskipun itu artinya kita jalannya jadi lebih lambat. Ini semua membawa kita ke kesimpulan akhir. Kisah mesin fax ini sebenarnya bukan tentang mesinnya sama sekali. Ini cerita tentang kita. Dan ini bedanya penting banget. Fax itu bukan bertahan karena dia kuat. Dia bertahan karena kita gak ngebiarin dia mati. Kita sebagai masyarakat, sebagai organisasi, secara sadar milih buat mempertahankannya. Kita yang bikin lingkungan di mana dia jadi mustahil buat punah. Jadi, alasan sebenarnya itu manusiawi, bukan teknis. Fax itu udah nancep dalam banget di struktur sosial dan kebiasaan kerja kita. Nyabut fax itu bukan cuma ganti mesin, itu artinya ngubah cara kita mikir dan cara kita kerja. Dan perubahan kayak gitu sering banget kita hindari. Jadi, bukan mesinnya yang jadi masalah, tapi keengganan kita sendiri. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Coba lupain dulu deh mesin faxnya. Pikirin soal hidup Anda sendiri, kerjaan Anda, kebiasaan Anda. Ada nggak sih proses, sistem, atau cara pikir yang Anda tahu udah ketinggalan zaman, tapi tetap dipertahanin cuma karena ya lebih gampang aja? Jadi pertanyaannya sekarang, mesin fax apa yang lagi Anda lindungi dalam hidup Anda?